என் அப்பாவுக்கு எல்லாமே பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும். செத்தவங்க கிட்ட எப்படி மன்னிப்பு கேட்கறதுன்னு யோசிச்சேன். Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Portozil. Ya, perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Logan Nathan adalah perwira polisi terbaik, polisi senior yang ditugaskan untuk memecahkan kasus yang terjadi di Trichy. Ia harus membimbing Prakas, seorang polisi junior yang sangat cerdas namun penakut. Vena, seorang asisten teknis kepolisian lulusan luar negeri. Mereka semua bagian dari kepolisian Cina yang ditugaskan mengusut kasus pembunuhan ganda di Trichy. Penemuan mayat seorang wanita oleh seorang polisi yang berdinas malam membuka awal pembunuhan berantai. Dalam keadaan hujan deras, Ram Kumar mendatangi TKP. Ia terkejut ketika mendengar jika kondisi gadis yang ditemukan saat ini sama dengan kondisi gadis TKW yang ditemukan 3 hari yang lalu. Pagi hari di rumah Prakas, saat ia membuka pintu kamar, ia dikejutkan oleh keluarganya yang sudah berkumpul di ruang tamu dan menyambutnya. Yang pertama kali akan pergi kerja, ia meminta restu pada neneknya. Jika ia sekarang sudah menjadi seorang polisi, neneknya mengatakan, "Mana kumismu?" Sebagai bahan candaan karena polisi-polisi di India identik dengan kumis yang tebal. Prakas memiliki keponakan yang selalu meremehkannya karena rasa takutnya jika malam hari. Logan seharusnya memberikan materi kepada polisi yang bekerja satu kantor dengannya. Namun ia merasa jika mereka yang ada di sini hanya membutuhkan absen dan diwajibkan datang, bukan karena ingin memperdalam ilmu mengenai kepolisian. Pintu diketuk dari luar dan muncullah Prakas yang datang dengan membawa surat perintah dari komisaris yang menunjukkan Logan sebagai mentornya. Logan menemui komisarisnya untuk mempertanyakan kenapa harus ia yang menjadi pembimbingnya. Hanya kamu yang memiliki kualifikasi dalam pembimbingannya. Dulu kamu mengatakan jika kekurangan SDM. Dan sekarang aku menemukan satu kandidat yang berpotensi dan aku mau kamu yang membimbingnya. Telepon kemudian berdering. Komisaris mengangkatnya. Mendengar kabar dari seberang sana, ia memutuskan mengutus Logan. Prakas mendengarkan instruksi yang diberikan. Komisaris mengatakan ini adalah kasus pertamamu. Pelajari baik-baik apa yang ada di sana. Bagaimana cara Logan bekerja. Bagaimana cara Logan berpikir dan gayanya. Bandara, Logan, Prakas, dan Vena orang yang dari divisi teknis yang diutus oleh komisaris. Sampai di kantor polisi Trichy, mereka harus menunggu karena Ram Kumar sedang ikut rapat membahas kasus pembunuhan yang terjadi. Logan menanyakan pada Ram Kumar mengenai hal apa saja yang sudah polisi dapatkan. Ram Kumar mempresentasikan hasil penemuan kepolisian, namun apa yang dijelaskan oleh Kumar tidak membuat Logan puas. Logan mendatangi rumah sakit tempat korban berada, masuk ke ruang jenazah sendirian dan ia bertemu dengan dokter forensik yang bertugas. Dokter menjelaskan jika korban meninggal karena kehabisan napas akibat jeratan di lehernya. Melihat dari lukanya dapat diasumsikan jika pembunuhnya menggunakan kawat baja untuk mencekiknya. Waktu kematian kata Logan 12 November pukul 11.30 kata dokter forensik. Dalam beberapa kasus pencekikan mempunyai luka silang. Biasanya berada pada bagian belakang, namun luka itu ada di bagian depan korban. Berarti pembunuhan itu melakukannya dari depan dan berdasarkan luka yang seperti disayat pisau. Ini menunjukkan jika kekuatan pembunuh tersebut cukup besar. Saat Logan keluar, ia meminta agar Prakas masuk untuk melihat korban. Hanya bertahan beberapa menit, Prakas berlari meninggalkan ruangan karena tidak tahan melihat korban. Tiba di hotel, Logan melihat Prakas yang masih membaca berkas dan buku. Prakas mengatakan jika mungkin saja mereka melewatkan sesuatu. Logan menatap tajam dan mengatakan, apakah buku juga mengajarimu cara menahan muntah? Ketika melihat jenazah, mereka kesal dengan apa yang dikatakan Logan.
Prakas keluar dari hotel dan bertemu dengan Vena. Mereka berbincang mengenai pengalaman selama kuliah dan juga bekerja. Thanks. Setelah berbicara dengan Vena, Prakas memutuskan berada di sini untuk membantu Logan menyelesaikan kasus Anda. Mereka mengunjungi TKP dan melakukan rekonstruksi pembunuhan. Jelaskan apa yang kau ketahui mengenai kasus ini, kata Logan. Hal apa yang paling penting dalam kasus ini? Jangan jelaskan apa yang ada dalam berkas. Aku mau tahu apa yang kau pikirkan mengenai kasus ini. Prakas mempraktekkan posisi saat mayat ditemukan. Bagaimana kau melihatku sekarang? Besar dan gagah, kata Prakas. Tapi aku melihatmu kecil dan tunduk padaku. Jadi, pelaku ini memiliki rasa rendah diri. Dan hal ini dia lakukan untuk melampiaskan rasa rendah diri. Sekarang kamu di bawahku dan aku ada di atasmu. கொலைய ரொம்ப clean-ஆ careful-ஆ பண்ணிருக்க. Kau sudah mengetahui bagaimana cara pandang pembunuh ini. Kau akan tepat bersamaku sampai kasus ini selesai dan aku harap kau tidak menghambatku. Kembali terjadi pembunuhan yang terjadi di tengah hutan bambu. Logan minta dalam waktu 2 jam ini sudah harus ada di laporannya. Prakas mencari termometer dan memasangkannya pada telinga korban karena suhu otak menurun 1 derajat dalam setiap jam. Dengan suhu yang ada sekarang, maka perkiraan waktu kematian adalah pukul 10 sampai 11 malam. Prakas bertanya pada polisi yang ada di sana mengenai identifikasi gadis itu. Namanya adalah Sayoni, umurnya 26 tahun. Orang tuanya melaporkan kehilangannya tadi malam. Berdasarkan keterangan yang orang tuanya berikan, Sayoni juga mengajar di sebuah lembaga amal LSM, bukan di sekolah. Malam tadi dia juga mengajar dan tidak pernah kembali. Prakas kemudian mendatangi LSM tempat korban membantu mengajar. Kemudian melakukan wawancara. Ia mendapatkan informasi jika semalam motor korban rusak dan teman mengajarnya sudah menawarkan untuk mengantarkannya namun ditolak. Dan korban mengantarkan motornya ke bengkel yang ada di dekat sekitar sini. Ternyata bengkel yang dimaksud adalah gudang barang-barang bekas. Prakas mendatangi gudang tersebut menanyakan pada montir yang sedang bekerja. Ia mengatakan tidak tahu karena ia sudah pulang pukul 6 sore. Aku akan menelpon pemilik gudang ini dan memintanya datang dengan tidak memberitahu keberadaan mereka. Sebelum pemilik gudang datang, Prakas memeriksa keadaan sekitar. Ia masuk ke dalam sebuah bangunan dan menemukan senjata di sana. Saat pemilik gudang sampai ia menceritakan jika motor harus ditinggal karena para pekerja sudah pulang. Prakas mengecek dada kiri pemilik gudang tersebut untuk memastikan penggunaan senjata yang ia temukan. Di kantor polisi, Logan meminta kepala polisi untuk menyediakan orang-orang terbaiknya dan juga beberapa kendaraan. Semua sudah harus siap sebelum jam 9 pagi besok. Untuk kasus ini, membunuh merupakan bagian dari kehidupan. Ia merasa kesenangan dalam membunuh. Mereka memulai tugas yang diberikan oleh Logan. Mulai malam ini semua kasus kehilangan seorang gadis harus segera dilaporkan pada kami. Tim mendapatkan laporan kehilangan seorang gadis di daerah Retavaikal. Logan bertanya pada supirnya apakah ada hutan, perkebunan, taman atau semacamnya di wilayah Retavaikal. Ada perkebunan tebu, kata sang sopir. Mereka semua tiba di perkebunan melihat ada sebuah mobil yang terparkir. Ia memerintahkan anggotanya untuk mengawasi mobil tersebut dan yang lainnya pergi menyebar. Yang mereka temukan adalah pasangan mesum yang tidak mampu menyewa hotel, sehingga melakukannya di kebun tebu. Halo, Vina. Di Olayur ditemukan mayat seorang wanita. Mereka segera menuju TKP. Tiba-tiba sang sopir berteriak histeris dan mengatakan jika istrinya baru saja menelponnya jika anaknya hilang. Tolong lihat apakah di bawah jari manisnya ada tahi lalat. Prakas membantu untuk melihatnya dan ternyata benar ada. Mereka semua menatap iba pada sang sopir yang telah kehilangan anaknya. Logan dan Prakas berada di tempat kremasi anak dari sang sopir. Telepon Vena berdering. Logan memintanya untuk mengecek dalam beberapa tahun terakhir apakah ada pembunuhan yang mirip, baik yang terpecahkan maupun yang belum. Mereka semua bekerja keras memeriksa berkas-berkas yang dikumpulkan namun masih belum menemukan apapun. Saat melihat tanggal yang tertera di checklist, Prakas teringat sesuatu. Ia pernah membaca jika ada pembunuhan yang berhenti beberapa tahun dan kemudian mereka melakukan kembali setelah 20-30 tahun setelahnya. Apa yang menyebabkan seperti itu? Logan berpikir dan mengatakan gangguan. Ada sesuatu yang menghentikannya melakukannya dan ia melakukannya lagi ketika gangguan itu sudah tidak ada lagi. Kita akan mencari berkas 20 tahun yang lalu. Prakas melaporkan apa yang ia temukan tahun 1973.
ada 9 kasus pembunuhan yang dilaporkan terpisah. Mereka tewas dengan cara dicekik, tidak ada foto, hingga kita tidak dapat apa-apa dari kasus ini. Berbeda dengan yang terjadi sekarang dan semua laporan itu dibuat oleh John Sebastian. Walaupun semua kejadian ini ada dalam wilayah yuridisku yang berbeda. Ini alamatnya Pak, aku akan menemuinya dan kau Vena cari siapa saja yang menyelidiki kasus ini. Prakas kembali melihat foto-foto korban dan kemudian ia mendatangi ahli forensik untuk menanyakan bekas luka yang ada. Ini seperti hematoma adalah titik tekan memar. Kita memiliki 32 titik tekan pada tubuh tergantung bagaimana tubuh kita meresponnya. Ia menjelaskan bagaimana tubuh merespon ada titik tertentu yang bisa membuat kita pingsan. Jika dilakukan dengan salah, bisa berakibat fatal. Apakah ada peristiwa seperti ini dalam 30 sebelumnya? Prakas pergi ke perpustakaan untuk mencari buku yang berhubungan dengan titik tekan pada manusia. Ia menemukan sebuah buku yang berjudul Vital Point Strikers. Lalu melihat siapa saja yang pernah meminjam buku tersebut. Logan membuka pintu pagar rumah Kennedy. Logan mengaku sebagai orang yang pernah bertemu dengan ayahnya dan sekarang ia adalah seorang pembisnis yang tinggal di Dubai. Dia datang untuk mampir dan bertemu dengan Pak Sebastian. Logan dipersilakan masuk. கர்த்தரோட திட்டம் எடுத்துக்க வேண்டியதான். Logan melihat begitu banyak foto, kemudian Kennedy bercerita jika anaknya ada di Delhi dan istrinya sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Kami menikah pada 1979. Saat itu Prakas menelpon dan mengatakan jika orang yang mereka cari adalah Kennedy. Iya, aku sudah berbicara dengannya. Kita punya tersangka. Jadilah Prakas menyamar sebagai penyewa rumah di sebelah rumah Kennedy. Barang-barang yang mulai dipindahkan. Kennedy bertemu dengan Prakas dan ia mengucapkan selamat datang. Kennedy pergi menggunakan mobilnya dan segala aktivitasnya diawasi oleh polisi yang bertugas. எந்த பக்கம் வரான்? யா நான் மட்டும்தான் இருக்கேன். நான் ஸ்பாட்ல தான் இருக்கேன். Di tempat Prakas, kini saatnya ia menjalankan tugas untuk masuk ke dalam rumah Kennedy. Setelah mendapatkan izin dari Logan untuk bergerak, tidak menemukan apa-apa ketika akan pergi, Prakas melihat ada sebuah pintu yang terkunci. Namun sayang, ia tidak memiliki waktu lagi. Prakas bersembunyi di belakang pintu saat Kennedy sudah membuka pintu dan langsung berlari keluar melompati tembok pembatas rumahnya. Lagi-lagi terjadi peristiwa pembunuhan. Kali ini korbannya adalah seorang ibu rumah tangga. Anaknya menangis histeris. Polisi mengatakan jika pembunuhnya sudah tertangkap beberapa kilometer dari tempat kejadian. Mereka menemukan perhiasan korban. Prakas mengatakan ini tidak masuk akal karena pada pembunuhan selanjutnya tidak ada perhiasan yang hilang. Kasus ini ditutup, namun Logan dan Prakas masih belum percaya dengan tertangkapnya pembunuh itu. Ia masih mencurigai Kennedy, sehingga Logan akan menyelidiki sendiri kasus ini dan Prakas mengatakan akan membantunya karena menurutnya pembunuh itu masih belum tertangkap. Akhirnya yang ditunggu pergi juga. Mereka mengikuti kemana Kennedy pergi hingga tiba di sebuah supermarket. Prakas mengikuti masuk ke dalam supermarket dan berpura-pura menjadi pembeli. Kennedy menepuk punggungnya lalu ia mengajak Prakas untuk makan di rumahnya. Kennedy sudah menaruh curiga pada Prakas. Mereka pergi meninggalkan supermarket dengan menggunakan mobil Kennedy. Sampai di rumah Kennedy, Prakas diminta untuk menutup pintu dan menguncinya. Tentu ini menimbulkan kecurigaan, namun ia tetap melakukannya. Hingga saat Prakas izin masuk ke kamar mandi, Prakas memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat banyak foto. Dan ada juga foto korban pembunuhannya yang ia letakkan di balik figura foto. Kennedy memergoki Prakas sedang berada di ruangan rahasianya. Ia memukul tengkuk Prakas hingga ia pingsan. Diikat dan mulutnya disumpal agar tidak berisik. Saat Kennedy membukakan pintu dan melihat Logan, Logan mendengarkan suara gedoran dari dalam. Ternyata Prakas sadar dan berusaha untuk keluar. Dengan terpaksa, Kennedy menunjukkan di mana ia menyekap Prakas. Prakas memberikan foto yang ia temukan dan menunjukkan tempat di mana ia menemukan foto itu. Saat dibuka ternyata terdapat 8 foto wanita dalam kondisi mengenaskan. Telepon berdering. Kennedy meminta untuk mengangkat telepon tersebut, jika tidak diangkat anaknya akan curiga. Kennedy berbicara dengan anaknya yang menggambarkan jika ia sudah sampai di asrama. Kennedy memberitahu jika ia sangat menyayangi anaknya. Jauh berbeda dengan cara ayahnya menyayanginya. Kennedy teringat masa lalu, ia merasakan bagaimana kerasnya didikan sang ayah. Sehingga ia selalu mengalami ketakutan ketika melihat ayahnya di rumah. Ayahnya selalu meremehkannya.
Semua harus sempurna untuk ayahnya. Hingga suatu hari ia ketahuan merokok oleh gurunya dan akan dilaporkan ke ayahnya. Karena begitu ketakutan, akhirnya untuk pertama kalinya ia melakukan pembunuhan dengan memukul kepala gurunya. Melihat ayahnya yang sibuk dengan kasus pembunuhan yang tidak terselesaikan, akhirnya Kennedy mempunyai kesimpulan untuk pertama kalinya ia mengalami tidur nyenyak karena ayahnya tidak ada di rumah. Akhirnya, agar ayahnya sibuk kembali dengan kasus yang tidak terpecahkan, maka aku membunuh lagi dengan target yang acak. Dan begitu terus selanjutnya. Aku mencekik dari belakang karena aku tidak mau menatapnya. ஒவ்வொரு கொலையும் Dari setiap pembunuh yang aku lakukan, aku mempelajari sesuatu, yaitu titik yang dapat melumpuhkan seseorang. Prakas terus berpikir dengan apa yang dikatakan Kennedy. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan kejadian ini. Bukan dia pelakunya, Pak, kata Prakas. Siapa orang yang melakukan pembunuhan ini? Tanya Logan pada Kennedy. Kennedy mulai bercerita, saat aku pulang dari Delhi, aku merasakan ada yang aneh dengan rumahku. Ketika masuk ada seorang yang mencekikku dari belakang. Iya, aku tidak tahu siapa dia karena mataku ditutup. Namun ia mengatakan, apa kau ingat Nirmala? Ya, adalah pembantu kami. Dan kau menggendongnya ke kebun dan membunuhnya di sana. Aku sudah mengawasimu cukup lama. Ajari aku caranya. Dari apa yang ia lakukan, dia adalah bukan manusia tapi setan. Aku tidak mengenalnya. Tapi aku pernah melihat mobil terparkir dekat rumah warnanya abu-abu. அவன் குரல் மட்டும்தான் கேட்டிருக்கேன். Melihat kesempatan untuk melarikan diri, Kennedy mendorong Prakas dan masuk ke dalam dapur. Lalu menguncinya dan mengatakan jika anaknya tidak boleh tahu apa yang terjadi. Ia memilih mengakhiri hidupnya dengan cara membuat tabung gas bocor hingga meledak dan menewaskan dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Psikopat itu pulang ke rumah mendapat hinaan dari istrinya karena ia kecewa dengan kehidupan rumah tangganya. Melihat istrinya selingkuh bahkan di rumahnya sendiri membuat ia kemudian melampiaskan amarahnya dengan membunuh istri dan selingkuhannya. Ia melampiaskan rasa kecewa dan dendamnya terhadap istri dengan melakukan pembunuhan terhadap perempuan yang memiliki tusuk pipi sama dengan istrinya. Aku pernah melihat mobil tersebut di gudang barang bekas yang kami kunjungi. Pemilik gudang itu mengantarkan mereka ke rumah psikopat itu. Mereka memeriksa seisi rumah dan menemukan foto korban yang terpaksa tersenyum. Logan mengamati foto yang tergantung di dinding. Ia menemukan berkas gadis yang menjadi korbannya dan juga menemukan name tag-nya. Prakas menemukan bil cafe Sophie yang cukup banyak. Mereka akhirnya sampai di cafe Sophie tersebut dan bertanya pada penjaga di sana. Sambil menunjukkan foto psikopat itu, mereka melihat sebuah baliho yang terpasang dengan wajah seorang artis yang memiliki lesung pipi. Logan mencoba masuk ke kamar artis tersebut. Setelah bertanya pada resepsionis nomor kamarnya, artis tersebut menolak untuk dijadikan umpan. Dan saat ini Logan mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Ia segera menelpon Prakas menanyakan apakah ia melihatnya karena psikopat itu tidak datang ke hotel. Kita kehilangan sesuatu. Prakas yang menyadari sesuatu kemudian masuk ke dalam cafe Sophie dan melihat dari arahnya duduk adalah hotel yang digunakan Vena untuk menginap. Sementara itu, psikopat sedang menjalankan aksinya. Ia memencet bel kamar Vena dan meminta diambilkan inhaler di dalam mobil karena ia mengalami sesak nafas. Vena berlari keluar menuju mobil psikopat tersebut. Vena menerima telepon Prakas yang memberitahu jika Vena jangan keluar kamar atau membukakan pintu untuk siapapun, namun sudah terlambat. Mendengar suara alarm, mobil Prakas mencoba mendekat, namun psikopat itu melajukan mobilnya dengan cepat dan Prakas tidak dapat mengejarnya. Ia kembali ke mobil dan mengatakan pada Logan jika Vena diculik. Terus melakukan pengejaran namun kehilangan jejak di persimpangan. Nasib baik masih mengikuti Vena. Burung-burung yang merasa istirahatnya terganggu berterbangan karena kedatangan psikopat. Dan hal itu yang dijadikan petunjuk arah oleh Logan dan Prakas. Psikopat itu kemudian membawa Vena ke sebuah bangunan tua. Ia menginjak tulang kering Vena agar ia terbangun dari pingsannya. Hal yang sama dilakukan pada Vena, tangan, kaki, dan rambut diikat ke belakang hingga Vena mendongak. Logan dan Prakas mendekati bangunan tersebut namun Prakas kurang berhati-hati dan menginjak ranting. Hal ini dapat terdengar oleh psikopat tersebut, lalu ia meninggalkan Vena untuk bersembunyi. Prakas berlari mendekati Vena dan membantunya. Logan berjaga-jaga dan ia mendapatkan serangan dari psikopat itu. Mereka berkelahi, Logan mengalami banyak luka hingga akhirnya ia dibuat pingsan oleh psikopat tersebut.
Prakas melihat keadaan Logan, namun si kepet itu membawa Vena pergi. Prakas pergi mencari Vena. Ia menemukan pistol yang tergeletak di tanah. Dari arah belakang Prakas mendapat pukulan dan terjadilah perkelahian. Si kepet itu memegang pistol, menembak isi peluru dan Prakas yang mengetahui pistol itu kosong melemparnya dengan batu dan mengenai kepalanya. Si kepet itu melemparkan pistolnya karena mengira jika sudah habis. Prakas mengambil pistol itu dan memasang kembali pistolnya dengan cepat agar dapat digunakan kembali. Si kepet itu semakin mendekati Prakas yang semakin mundur. Satu tembakan mengenai mata kiri si kepet itu yang mengakibatkan ia meninggal di tempat. Mereka semua selamat. Logan dan Prakas membereskan barang mereka dan akan kembali ke Chennai. Rasa kecewa, dendam, kekerasan fisik dan non-fisik, sosialisasi yang tidak sempurna, sub kebudayaan yang menyimpang, belajar kejahatan dari melihat, dan masih banyak lagi faktor yang bisa menyebabkan seseorang menyimpang dan melakukan tindak kriminal. Perlunya menciptakan lingkungan yang mendukung sangat diperlukan untuk membentuk karakter yang positif. Kasih sayang orang tua, orang-orang terdekat juga sangat dibutuhkan. Saling menguatkan dan mendukung juga merupakan pondasi agar kita tidak merasa sendirian dan ditinggalkan. Kennedy dan si kepet ini merupakan salah satu kasus pelampiasan rasa kecewa yang mereka rasakan, namun mereka malah menikmati apa yang mereka lakukan, yaitu membunuh tanpa perasaan. Dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.